Shalom sahabat GKI Gejayan, tetap teguh dalam pengharapan. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan sahabat GKI Gejayan melalui layanan Sapa Sahabat ini. Kami sangat merindukan Bapak Ibu Saudara untuk bergabung beribadah bersama di GKI Gejayan. Tapi dalam kondisi ini mari kita bersatu di dalam doa lewat Sapa Sahabat ini. Dan karena itu kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pokok doanya lewat komentar di layanan live ini, atau juga jika tidak berkenan untuk menyampaikan lewat layar live streaming ini, Bapak Ibu Saudara bisa membawa di dalam doa. Doakan juga GKI Gejayan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, termasuk di dalamnya ialah aksi sosial GKI Gejayan untuk terlibat aktif di dalam menolong masyarakat sekitar dan berbagai hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sahabat tentu pernah atau mungkin sedang merasa berjalan sendiri. Sahabat juga mungkin pernah marah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ini bukan rancangan terbaik sebagaimana yang Engkau janjikan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera." Sahabat mungkin tidak marah kepada Tuhan, tidak marah kepada orang lain, tetapi ada di dalam posisi sahabat menunjuk kepada diri sendiri dan berkata, "Engkau seperti ini, engkau tidak berbeda, engkau tidak berubah." Dan kemudian di dalam kemarahan itu saudara tenggelam. Kemarahan adalah hal yang manusiawi katanya. Ya. Tetapi sadarkah kita bahwa kemarahan ini adalah kekuatan yang bisa mendorong saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan. Melakukan hal-hal yang mungkin selama ini menurut kita adalah mustahil. Mungkin sahabat familiar dengan lagu Sentuh Hatiku yang dipopulerkan oleh Maria Sandi. Tapi tahukah kita bahwa lagu ini lahir diinspirasi oleh kisah yang begitu menyakitkan. Seorang gadis, diperkosa oleh ayahnya. Tetapi kemudian apa? Laporannya tidak diterima. Justru ia dituding sebagai orang yang gila. Ia kemudian dipasung selama 14 tahun. Suatu waktu pasungan itu lepas darinya dan satu hal saja yang ada dalam pikirannya, yaitu untuk membalas dendam. Pasung rantai sudah lepas, tetapi kemarahan terus mengikat dia. Singkat cerita, ia tidak jadi membalas dendam. Ia juga tidak jadi untuk menghukum dirinya dengan mengakhiri hidupnya. Tetapi justru yang terjadi ketika ia dirangkul oleh Tuhan yang penuh kasih itu, ia mengatakan, "Damai, ampun." Lalu kemudian dia bercerita kepada sahabatnya Jason Irwan yang kemudian menulis kisah ini menjadi lirik lagu Sentuh Hatiku. Lagu yang sudah kita dengarkan tadi, lagu yang berisi padatan kisah-kisah yang begitu nyata dialami dalam kurun waktu yang panjang. Sebuah perjuangan yang memang berakhir dengan bahagia, tetapi ketika menjalaninya bukan sesuatu yang mudah. Lagu adalah salah satu cara kita untuk merefleksikan kebaikan Tuhan. Ada juga yang merefleksikan kebaikan Tuhan dengan lewat doa, ada yang merefleksikan lewat puisi, ada juga yang merefleksikan dengan membaca penggalan-penggalan ayat kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya lakukan ialah mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dengan cara studi kata secara sederhana. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi dan berupaya untuk merangkul kami di dalam segala kemarahan, bahkan di dalam segala pemberontakan kami, ketidakterimaan kami. Terima kasih Tuhan selalu setia. Kami datang dengan kerinduan bahwa Tuhan mau menolong kami untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup ini. Bahwa Tuhan selalu ada beserta kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kata demi kata. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk memahaminya,
menemukan apa yang bisa menjadi kekuatan, pedoman kami, jangkar bagi iman kami supaya kami tetap teguh. Tuhan Allah kami, berfirmanlah karena kami telah siap. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, neos dan kainos. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata ini? Sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya, apa yang baru dalam hidup sahabat GKI Gejayan di akhir-akhir ini? Apakah yang baru itu sesuatu yang bersifat material atau imaterial? Kata neos dan kainos yang tadi saya sebutkan sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sama artinya baru. Tetapi kalau kita mau lebih jauh untuk melihat di balik kata baru yang lazim dipakai di Perjanjian Baru, neos dan kainos ini punya dua makna yang berbeda. Kata neos Bapak Ibu Saudara menunjuk kepada sesuatu yang baru seiring dengan waktu. Neos misalnya ketika sahabat GKI Gejayan mempunyai smartphone baru atau smartphone dengan edisi terbaru dari edisi yang sudah pernah ada sebelumnya. Neos juga ketika Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan baru. Sesuatu yang menurut waktu, ini sesuatu yang belum ada sebelumnya, tetapi sebenarnya merupakan pengembangan yang sudah ada. Kata yang berikut yaitu kainos. Kainos ini lebih merujuk pada kualitas yang baru. Ketika bicara kualitas yang baru, misalnya adalah selama ini kita memakai kendaraan dengan bahan bakar minyak sebagai penggeraknya. Lalu kemudian kita bisa berkata kainos kalau kendaraan yang kita pakai kemudian adalah kendaraan dengan tenaga surya. Neos dan kainos. Lalu bagaimana kata ini kita terapkan di dalam kehidupan seseorang? Terhadap saya misalnya Ripka, kata neos ini bisa saya pakai ketika saya mengingat bahwa saya menjadi orang yang baru ketika saya bergabung di GKI Gejayan tahun 2017. Tetapi kemudian saya bertanya, mana yang merupakan kainos dalam hidup saya? Saya ingat, kainos adalah ketika di penghujung perkuliahan saya di Fakultas Teologi beberapa tahun yang lalu, saya menetapkan bahwa saya memilih jalan yang ini sebagai cara saya untuk menghidupi panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, neos dan kainos di mana contohnya di dalam Alkitab? Saya ingin mengajak kita untuk melihat contohnya secara sederhana. Yang pertama kata neos. Di dalam Perjanjian Baru, kata neos ini bisa kita temukan misalnya di dalam Matius 9 ayat 17 tentang anggur yang lama dan anggur yang baru. Begini bunyinya, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Neos dipakai di sana untuk menunjuk anggur dan kantong yang baru. Kainos. Contoh penggunaan kata kainos ada dua ayat yang ingin saya bacakan bagi kita. Yang pertama di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Begini bunyinya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Lalu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dua ayat ini memakai kata kainos. Jelas bukan Bapak Ibu, ini bukan bicara anggur, benda yang baru, kantong juga benda yang baru, tetapi bicara soal langit yang baru, bumi yang baru, sebenarnya mau mengungkapkan sebuah kualitas yang baru. Begitu juga ketika dipakai pada kata ciptaan baru. Sekali lagi saya bertanya dalam hidup kita, apa yang baru dalam hidup kita akhir-akhir ini?
Mungkin ada yang berkata bahwa saya sedang menyesuaikan dengan situasi baru. Mungkin ada juga yang berkata, saya berhenti dari pekerjaan yang lama dan kini memulai pekerjaan yang baru. Mungkin ada juga yang mengatakan, saya memiliki fasilitas yang baru. Puji Tuhan untuk semua yang neos itu. Tetapi juga saya ingin mengingatkan kita untuk tidak lupa bahwa yang neos itu perlu sesuatu yang lebih jauh, perlu sesuatu yang lebih dalam, yaitu yang kainos. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita bicara soal kainos dalam diri kita, ini mau mengingatkan kita pentingnya kita menghidupi hidup kita sebagai orang-orang dengan kualitas yang baru dan kualitas yang khusus. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat bagi kita, menjadi pegangan yang luar biasa ketika kita ingat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Bahkan ada kata bijak yang mengatakan, hanya satu yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Kalau begitu, kita perlu jangkar yang kuat. Iman kita perlu berpegang pada tempat yang tepat. Pada siapa? Kristus. Dan Kristus itu sendiri adalah yang menginginkan kita menjadi ciptaan yang baru. Punya kualitas yang baru di dalam Dia. Akhir-akhir ini mungkin kita familiar dengan kata baru yang disebut sebagai new normal. New normal. Dan sebenarnya kata ini populer sejak akhir tahun 2007, 2008 sekitar itu, ketika krisis ekonomi terjadi, dan kata ini oleh para ekonom biasa dipakai untuk mengatakan bahwa kita ada di situasi baru sama sekali dan kita terpaksa mau tidak mau menghidupi situasi yang baru ini sebagai konteks kita. Masa ini tentu akan mendatangkan new normal. Bahkan beberapa berkata bahwa kami sudah menghidupi new normal. Toh perubahan bukan sesuatu yang baru, bukan? Tetapi menghadapi new normal seperti ini, apakah kita punya sauh yang kuat bagi jiwa kita? Pujian tadi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bahwa yang berubah sebenarnya adalah cara pandang kita. Dan kita hanya bisa berubah jika Dia, Bapa, yang menyentuh hati kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang punya kualitas yang baru. Kainos. Tuhan menolong kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami. Terima kasih bahwa kami diingatkan bersama perlunya jangkar bagi iman kami. Perlunya kami hidup sebagai orang-orang dengan kualitas yang baru di dalam Kristus. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan sahabat GKI Gejayan dimanapun kami berada. Mereka yang telah menuliskan pokok doanya, masing-masing Tuhan yang datang untuk menyapa mereka di dalam setiap keberadaan mereka. Kami terus mendoakan sahabat-sahabat kami, sama seperti mereka juga mendoakan kami. Juga kami bersatu hati untuk menyerahkan pelayanan GKI Gejayan. Hal-hal yang Tuhan sudah percayakan, baik pelayanan peribadahan, baik pelayanan diakonia, juga aksi sosial yang selama ini sedang dan akan terus dikerjakan. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa di dalam surga, segala keberadaan kami, ketika kami harus menghadapi hal-hal yang baru, yang mungkin tidak terduga, bahkan mungkin tidak terantisipasi. Satu hal yang mau jadi pegangan kami ketika kami punya kualitas yang baru di dalam Tuhan, kualitas itu ialah keyakinan penuh Tuhan senantiasa berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dimanapun kami berada. Tuhan kiranya memampukan kami lewat setiap hal yang Tuhan sudah percayakan, kiranya boleh kami kelola dengan baik. Untuk mereka yang berjuang sebagai tim kesehatan, kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, semangat, sukacita untuk menjalankan tugas panggilan ini. Untuk keluarga yang harus ditinggalkan oleh keluarga yang berjuang sebagai tim kesehatan, Tuhan juga hiburkan, kuatkan mereka. Untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini berjuang sebagai pasien dari COVID-19 ini, atau mungkin sakit penyakit lain yang tidak tersebutkan, Tuhan lawatlah mereka,
Tuhanlah sumber sukacita mereka. Untuk sahabat-sahabat kami yang harus mengisolasi diri, kiranya Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan semangat bahwa semua ini adalah demi kebaikan kami semua. Dan dimanapun kami berada, kami tetap terhubung dan satu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan perubahan-perubahan yang ada. Mereka harus mencari pekerjaan baru atau mereka harus bertahan di dalam pekerjaan yang lama dengan berbagai tantangan-tantangan yang baru. Tuhan yang menjadi sahabat kami selalu mendengar kami dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Amin.